ketemu lagi di Upgrade, program yang membahas tentang sesuatu yang tidak logis menjadi logis. Tentunya masih bersama Coach Tony. Hai. Apa kabar, Coach? Kabar baik dong. Kabar baik. Saya jadi ingat yang sebelah kalau misalnya kabar suka ada quotes ya. Ini parah. Deal ya. Nggak usah. Nggak usah. Coach, ini kemarin kita udah bahas tentang nasib. Turunannya nasib itu karakter atau kerja keras. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Coach. Hal-hal yang terjadi di hidup kita itu sebenarnya cocokologi atau logis sih? Tuh cocokologi ya. Oke, maunya dicocok-cocokin aja. Iya, gitu saya ya. ngerasa kayak wah, kayak cocokologi nih, semalam mimpi gini, taunya gini gitu. Iya. Tapi apakah itu sebenarnya menjadi sesuatu yang logis gitu? Oke, ini pertanyaan menarik karena kalau misalnya kita bilang ini cocokologi ya, ilmu pola itu juga cocokologi kan sebenarnya di awal. Jadi mencocokkan baru kita mengerti namanya polanya kan. Jadi kalau dibilang cocokologinya gini, misalkan contoh, oh dia lagi tidak beruntung. Wah, emang dia lagi nggak beruntung nih, ya kan? Makanya dia langsung bilang tidak beruntung karena dia tahu orangnya memang tidak lagi beruntung. Itu disebut namanya cocokologi. Tetapi kita harus menilai balik lagi sebenarnya ilmunya metafisika. Ya, ilmu metafisika itu sama kayak grafologi kalau bisa saya campurkan gitu kan ya. Ilmu tentang pemolaan, pembuatan pola. Nah, contohnya kayak zaman dulu ya, orang mengumpulkan tulisan-tulisan. Ketika dia mengumpulkan tulisan, dia melihat orangnya itu siapa, orangnya seperti apa, sehingga bisa terlihat, oh tulisan seperti ini orangnya begini, tulisan seperti ini orangnya begini. Dan ini juga dipolakan muka-muka orang. Jadi zaman dulu, misalkan di timur, ya di Chinese itu di China waktu itu kaisarnya memerintahkan para makanya kenapa China sampai dengan sekarang sampai misalnya banyak sekali ilmu-ilmu gitu kan ya, karena mereka kuat di sejarah. Mereka kuat di sejarah kan, karena kenapa dulu kaisarnya selalu punya ahli sejarah di samping yang nyatetin. Nah, zaman dulu kan semua dicatat, jadi semua kejadian itu orang bisa tahu. Jadi kalau waktu itu ada dia meminta banyak orang yang sarjana-sarjana dikumpulkan, tolong dikumpulkan semua, bikin pola, ya kan? Orang dengan muka seperti ini jadinya seperti apa? Orang dengan tanggal lahir sini biasa kehidupannya seperti apa? Dibuat pola selama ratusan tahun sampai ribuan tahun, akhirnya ditemukanlah, akhirnya jadi suatu polanya, ada satu ilmunya di situ, itu yang kita pelajari. Jadi itu adalah ilmu pola yang buat melihat, oh dia nanti ke depan seperti apa sih, sehingga tanpa saya tahu misalnya karya seperti apa, dengan saya tahu tanggal lahir atau saya tahu mukanya, saya tahu oh ke depan seperti apa. Nah, jadi sebelum orangnya berbicara kita bisa tahu orangnya seperti kayak gimana. Itu tapi bukan cocokologi dong, tapi pas waktu ketika orang yang ngomong, oh dan ini ternyata pas, jadi orang menganggap oh cocokologi nih, atau jangan-jangan udah tahu. Kadang-kadang kenapa dibilang cocokologi? Karena orang yang nanya kenal dengan orang yang mau ditanya, betul nggak? Kebetulan aja gitu. Kenal, iya. Itu sebenarnya bisa dikatakan logis tuh. Kadang karena kalau kita lagi ngobrol gitu sama coach, terus tiba-tiba coach bilang, Mbak Resti suka pedas misalkan gitu. Saya kan, wah ini cocok nih gitu. Dari mana nih? Kayak gitu. Saya tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang logis. Nah, itu bagaimana kita bisa tahu? Itu sebenarnya logis loh, bukan kecocokan. Gitu. Nah, ini paling gampang kalau saya mengibaratkan seperti Sherlock Holmes, ya kan? Sherlock Holmes, kenapa dia bisa tahu dia pulang, oh dia tidak bawa payung. Dia tidak bawa payung dari kehujanan. Dia melihat dari mana kemampuan dia untuk observasi, kekuatan observasi. Ya kan? Kata kuncinya di observasi. Di observasinya pada saat itu. Kalau tapi dengan Sherlock Holmes, misalnya tahu orang yang suka pedas dari mana, kebiasaan biasa kalau orang suka seperti ini, suka makan ini, dia tidak suka akan makan pedas. Nah, contoh biasa orang suka makan permen manis, biasanya tidak suka makan pedas. Tapi kalau orang dia makan yang permen aja mint, dia biasanya suka pedas. Nah, itu iya bener ya. Benar. Gitu aja kita udah tahu. Iya, tapi apakah artinya dia mesti nanya sama Kodam? Kan nggak perlu. No, God, please, no, 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 no. Ya kan, tapi kalau tapi kan kita bisa jadi membuat itu buat bercanda aja loh ya, brother ya, kita bisa saya barusan tanya sama Kodam kamu. Tapi dari kekuatannya mana? Dari observasi. Tetapi kalau ilmu metafisika yang saya pelajari itu ilmu dari mana? Lihat muka.
lihat muka dan dari tanggal lahir gitu loh. Jadi biar melihat orang ini bakal seperti apa ya nanti ke depannya. Jadi kalau dibilang cocokologi ya enggak juga. Nah, saya pernah ada satu cerita nih Karyasnya. Ini banyak juga upgraders juga nanya kan ya. Jadi kalau di luar sana ada yang ngomong bagus atau jelek itu kadang-kadang nggak pas nih. Nah, saya pernah juga ditantang seperti itu tuh Karyas ya. Gimana Coach? Jadi waktu itu ada saya punya teman lah ya, saya punya teman, dia punya teman yang lain lagi, ya kan? Nanya sama saya, ini teman saya bagaimana, ya kan? Jadi teman saya si A lah ya, ketemu sama si B biar nggak pusing nih teman-teman yang mana. Si A punya teman si B, si B ini mau ditolong sama si A, gitu loh ya. Gimana karakternya? Wah, orang ini kayaknya nggak bagus nih, jangan deh sebaiknya. Tapi orang ini baik banget katanya. Karena kalau ketemu sama orang biasa, apalagi yang baru baik kan, biasanya kan. Iya. Nggak ada dong yang pertama kali juga kelihatan ngaco gitu kan, nggak bakal lah. Orang mau nipu pun juga baik awalnya, mulutnya manis, betul nggak ya? Maka semakin manis dia semakin bermasalah sebenarnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang analisa statement, ya, analisa pernyataan dari orang untuk melihat dia bohong atau tidak. Tapi kejauhan lah ya, kita lihatnya dari sini dulu deh ya. Kalau biasa bilang kenapa dilihat dari mukanya bermasalah ini orang. Cuma saya nggak ceritain mukanya karena kenapa, ini kan bukan kelas kan. Ini nanya kayak gimana biar ada ilmu sebagai konsultan gitu loh. Ya kan. Nah setelah itu dia bilang kayak gimana, selama 1 bulan dibantu orang ini tidak menunjukkan masalah apapun juga. Salah lo, biasa lah ya kayak gitu ya. Salah lo kayak gini ya kan, kayaknya nggak mungkin. Tetapi dimulai dari 3 bulan orang ini sudah menunjukkan masalahnya dia. Akhirnya setelah 6 bulan orang ini diusir. Nah, padahal dari sebelum itu pertama kali ketemu saya udah bilang bakal masalah. Bakal masalah ke depan. Apakah cocokologi? Saya nggak tahu 6 bulan. Saya nganggap itu bukan satu hal yang logis loh. Kok bisa tahu ya? Iya, ke depan apa nanya sama kodam, lihat masa depan. Itu saya bayangkan di tahun ini. Enggak ada sih, cukup dengan kemenyan. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Nggak ada kemenyan, nggak ada apapun juga. Dan saya juga tidak bisa melihat untuk yang dibilang yang sesuatu yang tidak perlu dilihat itu, saya tidak bisa melihat. Jadi semuanya benar-benar dari sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau Anda belajar ya, misalnya Karyas belajar nih tentang namanya ilmu muka, dia belajar tentang mikro ekspresi juga, dia belajar tentang gestur tubuh juga, sehingga dari sana dia bisa mengambil suatu kesimpulan orangnya seperti apa sih. Iya, jadi kalau diajak ngomong kayak gini antusias gimana? Betul. Even bahkan ya kalau anak Jaksel ya, gimana? Literally. Jadi kalau misalnya orang bilang itu, kita baca kodam atau baca apa sih, sebenarnya enggak. Tetapi kadang-kadang orang suka kan hal-hal seperti itu kan. Nah, itu juga yang membuat masalah akhirnya ke depan. Wah, kodam lu nggak bener nih. Gitu kan, saya baru dibisikin nggak bener nih. Tetapi saya tidak bilang bahwa di luar sana ada yang benar-benar bisa, ya saya tidak bilang bisa. Tetapi kita membahas di sini ada di upgrader, khususnya di dalam podcast ini, kita membahas sesuatu yang logis, sesuatu yang saya pelajari lah ya, saya pelajari. Jadi sesuatu yang bisa dilihat dari namanya muka, wajah, gestur tubuh, tanggal lahir gitu kan. Jadi itu bisa kelihatan semua dari sana gitu loh. Terus Coach, apa bedanya metafisika sama ramalan berarti? Nah, ramalan ya. Jadi kebanyakan orang takut dengan namanya ramalan, betul ya? Coach, ramal saya dong gitu. Iya. Saya bisanya itu bukan ramal tapi melamar. Nah, jadi gini, ilmu namanya ramal kadang-kadang bahasanya tidak dibilang salah, tapi juga membuat sesuatu hal jadi bergeser persepsinya. Jadi itu seperti hal-hal yang mistis. Ya, betul ya. Jadi ke mistis. Padahal kalau misalnya kita bilang ya, kalau kita bilang tentang namanya cuaca, juga ada nama ramalan cuaca, betul nggak? Iya, tapi itu kan sains ya. Sains, karena orang tahu itu belajar ada universitasnya, ada bidang jurusannya, ada BMKG yang ada badannya. Akhirnya jadi nggak mistis. Jadi nggak mistis. Sembarara ya.
Wah, saya nggak mau. Ya. Ya, jadi kalau misalnya itu dilihatnya dari mana sih? Kenapa bisa bilang itu jadinya nggak mistis? Dia melihatnya dari mana? Mungkin dari awannya pergeseran. Betul, pasti dia ngelihat awan, dia ngelihat angin. Nah, dia lihat angin, betul nggak? Iya. Lihat pola siklus juga. Iya. Biasanya kalau tahun-tahun sekian bakal ada angin ini, awannya seperti apa, maka kemungkinan besok seperti apa, betul kan? Iya benar. Nah, sama. Ini juga saya bawa ke dalam ilmu metafisika. Kalau biasanya zaman dulu juga ada pembelajaran seperti ini dengan muka seperti ini, muka kotak, ya kan? Orang ngomongnya keras, ya kan? Gesturnya sering nunjuk-nunjuk. Biasanya orangnya itu kepala batu, betul dong? Nah, iya. jadi tapi kan bukan saya ngeramal, oh saya bisa tahu orang yang belum pernah ngomong, saya bisa tahu dari fotonya bisa tahu, wah ini kayaknya dukun nih. Enggak juga, sama ada ilmunya, cuman karena ini tidak ada di dalam universitas kan, tidak dalam universitas yang ngebahas khusus mengenai ilmu seperti ini. Ya walaupun sekarang psikologi udah mulai belajar ya tentang namanya muka ya, jadi tentang wajah ya, ilmu pengenalan wajah. Nah tetapi ya karena ini dulunya masih belum dianggap sebagai sesuatu yang metafisika, yang belum dibuktikan secara dari ilmiah gitu loh, ilmu pemolaan. Padahal kalau namanya ilmu ekonomi, kita tahu nggak tahun depan itu bakal susah atau kagak Indonesia? Iya, ekonomi juga sebenarnya ada ramalan. Ada ramalan ekonomi, tapi disebutnya apa namanya? Economic forecast. Jadi lebih cocok tentang apa? Prediksi. Prediksi apa sih? Jadi melihat kemungkinan ke depannya seperti apa. Ini pun yang saya lihat kemungkinannya seperti apa. Iya, betul. Nah, ada lagi yang nanya gini, Karya. Jadi saya banyak nanya nih. Kebalik nih hostnya. Jadi ada juga orang yang bilang begini, Kak, kalau namanya orang beruntung, apakah dia nggak perlu ngerjain apa-apa dia beruntung? Nah ya. Iya. Benar-benar. Dia hidupnya udah hoki nih gitu kan. Dia hidupnya sudah hoki dia nih. Duduk aja hoki gitu. Duduk aja udah hoki gitu ya. Tiba-tiba ada orang nimpukin duit. Iya, tiba-tiba nggak nyari kerja, tiba-tiba ditawarin kerja. Nah, tiba-tiba ditawarin kerjaan ada. Tapi kalau dia nggak mau ngambil gimana? Jadi nggak jadi hoki. Nggak jadi hoki juga, betul kan? Ada. Nah, ini juga ada saudara juga ya. Kita saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang di luar pokoknya. Banyak ya. Saudara senasib, sepenanggungan ya. Jadi ada yang di luar sana mengatakan diri dia hoki. Memang pas waktu lagi dibaca, memang dia hoki banget. Tapi kok kenapa hidupnya dia biasa-biasa aja gitu kan ya? Kenapa dia tidak sampai harusnya bisa dapatnya banyak, tapi cuma dapatnya sedikit? Iya, kenapa bisa kayak begitu? Apakah berarti ilmunya salah dong? Enggak juga. Ilmu yang kita baca tanggal lahir itu adalah ilmu kemungkinannya dia harus potensinya seperti apa. Tetapi untuk bisa menjadikan itu masuk ke dalam kantong, ya harus ada usaha yang dia lakukan. Sama kalau Anda belajar ilmu marketing, ilmu mendatangkan orang, betul nggak? Supaya orang itu mau beli. Tapi untuk jadi masuk dia beli harus ada penjualan, harus ada salesnya. Nah ini yang dilakukan sama orang gitu loh. Oh iya. Iya sih, saya tuh sempat dibilang sama teman-teman hoki kalau nyari kerja. Berarti nyari kerja nih ya? Iya, kalau job hunternya kayaknya. Job hunternya tuh hoki. Iya. Gitu. Kayak dengan kapasitas yang sebegini kok bisa begini gitu. Bisa dapet di mana-mana Tapi pada saat saya tidak bekerja itu kayak working interview yang di posisi terendah pun sebenarnya saya jalanin itu gitu. Cuman mereka nggak tahu aja kan. Mereka taunya saya duduk doang terus tiba-tiba dipanggil di A, B, C. Gitu. Tapi kan ada usaha yang dilakukan kan. Sebenarnya mungkin masuknya ke situ ya. Sebenarnya sekecil apapun usaha ya. Ketika kalian bergerak itu bagian usaha. Nah, itu buka hobi. Bedanya apa orang yang beruntung dengan yang kurang beruntung? Nah, sebenarnya bukan yang artinya tidak beruntung itu tidak bisa sama sekali. Tapi kalau orang yang beruntung dia pas waktu dia kebetulan punya teman, pas temennya dia lagi butuh, iya kan? Itu maksudnya kalau cocokologi apa enggak? Enggak, tapi memang kapasitas orang yang beruntung memang. Kapasitas orang beruntung dia ibaratnya begini, saya sering bilang bahwa kita itu seperti ikan yang berenang di dalam suatu samudera yang luas. Ya kan? Karena luas kita nggak tahu arahnya di mana, betul nggak? Tapi kalau kita berenang yang ngikutin arus, berarti kita jalannya enak nggak? Gampang nggak? Gampang nggak? Berenangnya nggak perlu usaha kan? Tapi kalau kita ngelawan arus, berat. Walaupun dibilang makan ikan salmon itu enak karena ngelawan arus ya, bagus itu lain cerita ya. Tetapi kalau orang ngelawan arus, dia butuh otot yang lebih kuat, betul nggak? Otomatis
itu nggak semua orang yang bisa. Nggak semua orang yang bisa. Jadi kalau misalnya orang bilang, kalau misalkan Anda misalnya susah, ada yang ditolak, coba lagi. Bisa nggak kayak gitu? Walaupun sebenarnya dia bukan bidang dia, bisa nggak dia sukses? Bisa. Tapi usaha dia tuh mesti mati-matian, betul. Iya, betul. Iya kan? Betul. Tapi ada orang yang nawarin 1 orang, 2 orang udah langsung bisa. Itu karakter orang yang beruntung. Tapi tetap dia harus nawarin tetap harus ada usaha. Kayak misal contoh orang yang nggak kerja, misal Kak Rias bilang beruntung, tetap dong ada telepon, ada kerjaan nggak situ? Iya. Tetap ada telepon, teman-teman, gue lagi kosong nih, ya kan? Oh, bilang, oh kebetulan nih ada. Tapi kan ada usaha yang dia lakukan. Kadang-kadang hal-hal itu yang dianggap sama dia bukan usaha gitu loh. Padahal dia melakukan usaha, tapi dianggap sama dia bukan. Iya. Sesuatu yang natural. Karena orang kadang melihat usaha tuh lo harus berkeringat gitu kan, harus jatuh bangun, kehujanan, kepanasan dulu. Iya. Kita membuat telepon teman. Itu juga sama itu usaha. Karena kalau keringat, ada bisa cari lewat dari makan. Makan bisa keringat kan itu. Nge-gym ya kan. Lari di tempat ya. Ke tempat yang deket sama kompor gitu kan. Keringetan, panas. Sauna. Kalau kayak gitu, kalau bilang orang cuma berkeringat nanti bisa dapat beruntung, saya masuk ke sauna terus. Saya juga lagi gitu. gitu. Jadi cocokologi itu sebenarnya bisa dijelaskan secara logika. Iya, nah sebenarnya gini saya bilang, cocokologi itu ada orang yang memang betul-betul melakukan cocokologi, ya kan? Ada orang yang betul-betul melakukannya. Kenapa? Dia cari tahu dulu tuh di belakangnya kayak gimana. Ya pernah nonton nggak sih ada film yang dia buat nebak-nebak tapi dia cari tahu dulu, intel dulu di belakangnya. Pernah tahu nggak ada film seperti itu? Itu kan dibilang namanya cocokologi. Tetapi ilmu yang dipelajari ini adalah ilmu tentang pola pattern gitu loh. Jadi kalau dibilang cocokologi, saya tidak setuju kalau di situ. Tapi apakah ini cocokologi di awalnya? Yes. Awal-awal dicoba-coba dulu dengan cocokologi itu, kemudian dijadikan peta, kemudian baru dijadikan ilmu. Kalau seperti ini jadinya seperti ini. Persis seperti Anda melihat ramalan cuaca. Oh, jadi dilihat dulu dari sebabnya apa. Yes. Kan zaman dulu sebelum ada namanya ilmu tentang awan, angin, orang kan juga cocokologi. Kenapa ya bisa begini, betul nggak? Oh lagi ini mungkin karena awannya begini ya. Terus coba lagi, bener nggak ya kayak begini, betul nggak? Tapi lama-lama kan enggak, ya kan? Oh kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini. Itu bagaimana kita ngejelasin coach? Karena kalau coach tadi bilang kan berarti kalau prediksi, kalau kita mau ada pertandingan bola juga kan ada prediksi ya. Itu kita nggak nganggep itu sebagai wah ini si ahli bolanya nih, Gohib nih, cek modem apa gimana gitu. Tapi dari bagaimana susunan struktur si pemain yang diturunin, cadangan di siapa gitu-gitu kan. Nah metafisika tuh sebenarnya kayak gitu. Ya, ini sebenarnya metafisika nggak digunakan untuk di dalam bola ya. Bisa ya kalau prediksi bola bisa ya? Bukan dibilang nggak bisa sih, sebenarnya bisa. Cuma kan banyak ya faktornya kan. Dimulai dari pelatihnya, pemainnya. Banyak lagi pemainnya. Iya, kan? Banyak pemainnya. Enggak, tapi kan kita bisa melihat yang inti-intinya. Dia beruntung atau tidak, bisa sih kita lihat seperti itu. Tetapi kan begini, bola itu kalau misalnya ngerti tentang bola kan bukan cuma sekedar main ya. Ada politiknya, mungkin ada macam-macamnya. Jadi bisa jadi itu sesuatu hal yang berbeda. Itu ilmunya bukan dengan metafisika gitu loh. Ya, jadi berbeda lah. Kalau untuk bisnis itu bisa ya? Kalau untuk bisnis bisa, sangat bisa untuk bisnis karir, cari jodoh itu bisa. Kapan dia dapat jodohnya? Kapan bukan dapat jodohnya ya? Kapan kebuka jodohnya? Itu bisa. Itu bisa itu. Kalau kapan seseorang kebuka pintu karirnya? Biasanya kalau udah bisa. Nah, gitu. Ini benar. Pintu karir seseorang nih dari metafisika. Apa kita ketok dulu apa dia buka sendiri? Mungkin ya. Namanya pintu tetap juga mesti ada dibuka ya. Mesti dibukain dulu baru. Tetap usaha dibuka. Jadi kayak misalnya contoh yang pengarang Harry Potter ya. Pengarang Harry Potter siapa? Gak tahu lagi, nggak suka. Jadi saya juga lagi mikir. Nah, J.K. Rowling. Nah, si J.K. Rowling itu dia kan udah masuk ke beberapa penerbit awalnya. Udah ada usaha dan ditolak semua kan. Sampai suatu saat dia umurnya pas waktu lagi kebuka, pas ada publisher yang mau terima untuk karangannya dia Harry Potter itu. Akhirnya dia sukses. Nah, buat teman-teman tahu upgraders, itu saya sudah melihat juga untuk J.K. Rowling itu cuman sekitar 10 tahun kalau nggak salah keberuntungannya dia. Cuman 10 tahun loh jendela keberuntungannya dia.
Tapi coba lihat sampai dengan sekarang dia tetap kaya kan? Iya. Kenapa? Ya kalau misalnya orang punya uang, bukan artinya 10 tahun saya punya uang nih habisin, punya uang habisin, ya dia nggak akan ada sisa. Tapi Harry Potter itu adalah karangan dari J.K. Rowling. Selain itu J.K. Rowling juga mengarang yang lain, tapi jarang orang yang tahu, betul nggak? Iya. Ya, Se-booming itu. Dan filmnya juga dibuat dan tidak se-booming tentang Harry Potter sampai bisa beberapa episode, tapi itu pun cukup membuat dia kaya raya. Jadi bagaimana sebenarnya metafisika ini kita manfaatkan supaya dia bisa kayanya secara optimal dan dia tahu dan dia bisa menyimpan di saat saatnya sudah habis masa keberuntungannya. Itu yang harusnya metafisika. Jadi harus benar-benar dihitung, terus dihitung dulu. Dihitung, betul. Bagaimana karakter itu ditutupi kekurangan. Iya. Pokoknya pakai ilmu logika. Iya. Semua harus ada hitungannya juga. Tapi ini ada juga nih Karyas nih pengalaman juga. Waktu itu ada klien yang diminta ya. Nah, ketika klien ini dihitung dia sudah lewat masa keberuntungannya. Nah itu gimana Sob? Waduh, langsung mulai pada stres, pada nanya-nanya. Oh jangan-jangan gue yang masuk situ. Masanya udah lewat belum ya? Iya. Nah kalau misalnya ada beberapa orang yang sudah lewat masanya, nah ini juga harus dilihat. Dia dulu waktu lagi beruntung apa yang dia lakukan. Apakah dia masih bergantung sama orang tua atau dia sama temennya atau sama. Kadang-kadang gini loh, ketika orang sudah punya lah sesuatu, dia merasa egonya sudah mulai tinggi ya. Pengen bikin sendiri. Betul gak? Oh iya. Pengen bikin sendiri, pengen lepas sama orang tua, udah bikin sendiri aja, kayaknya dulu juga bisa. Tapi udah selesai nih masa keberuntungannya dia. Apa yang terjadi? Nah kebetulan klien saya itu nempelin dulu sama orang tua. Wah beruntung lah hidupnya dia. Nah memang dia juga beruntung, jadi dia uangnya cukup lumayan. Bukalah dia usaha sendiri. Saya nggak mau lagi sama orang, buka sendiri. Masa beruntungnya habis. Wah pas masa beruntungnya habis. Jadi apa yang terjadi? Tutup. Padahal usahanya dulu pernah dilakukan juga, tutup. Iya kan? Bingung kan? Itu dari metafisika gimana? Dari tanggal lahir kita melihat ada namanya siklus keberuntungan. Nah, siklus keberuntungan. Jadi kalau misalnya sebagai orang awam, gimana saya tahu saya lagi beruntung atau tidak? Coba lihat dari kejadian-kejadian kecil sehari-hari deh. Ya kan, kejadian saya pengen ini, kira-kira bisa kebuka jalan atau kayaknya banyak halangan banget ya. Saya lagi pengen pindah kerja, tapi ada halangan ini. Nah, jangan-jangan, itu berarti lagi masalah. Iya, tiba-tiba kalau misalnya dia lagi nggak nyari, kok tiba-tiba ada yang nawarin. Bisa jadi dia lagi kebuka. Kalau lagi kebuka tuh apa yang bisa dimanfaatkan tuh? Nah makanya saya bilang selalu, nah ini ada cerita zaman dulu ya, kalau di China tuh ada cerita ya, ada namanya orang lewat, ada namanya dewa keberuntungan lewat. Nah ketika ada nama dewa keberuntungan lewat, orang pegang untuk jubahnya pun akan dapatnya beruntung. Nah setiap kali kan dia nungguin, ada satu orang nih nunggu mulu si dewa ini lewat kan, nunggu dewa lewat, ada satu orang lewat nggak dianggap sama dia, dua orang lewat nggak dianggap, ada satu, semakin banyak orang yang lewat semakin dia apatis, nggak bakal ada lagi lah, ini dewa kayaknya salah kali ya tanggalnya, dia salah di tanggalnya. Pas dewa itu lewat di depannya dia pun juga udah nganggap mungkin orang biasa gitu. Lewat di depannya dia udah sampai jauh, dia baru lihat itu dewanya di sana. Gitu loh. Jadi yang namanya keberuntungan, apapun tawaran yang ada, ambil dulu. Kita tidak pernah tahu, karena orang yang beruntung dia akan selalu dapat tawaran. Ketika dia dapat tawaran, dia udah ada nih satu, dia bisa ngambil yang lain-lain. Iya kan? Tapi kalau saat semuanya saya nunggu yang paling bagus, itu nggak akan bisa. Saya nunggu yang paling bagus. Apalagi kalau misalnya dibilang gini, kalau kita mau metik bunga di taman, kita cuma satu jalan ya, cari bunga yang paling bagus. Kita cari, nggak bisa satu. Kalau kita nggak boleh balik lagi, yang bagus menurut kita saat ini kita ambil dulu. Yang bagus saat ini kita ambil dulu, baru kemudian kita pilih lagi. Oh ada lagi yang lebih bagus, kita ambil. Baru kita pilih. Baru seperti itu dong. Daripada kita udah sampai ke ujung, wah saya nggak ketemu. Taunya yang bagus yang tadi. Yang bagus yang tadi nggak bisa dapet. Jadi makanya setiap kali orang harus bisa ngambil dulu kesempatan. Jadi saya selalu bilang sama klien saya kan, ketika Anda dalam beruntung, masa yang misalnya keberuntungan kecil, keberuntungan besar, ambil semua dulu. Ambil semua dulu. Karena Anda nolak keberuntungan kecil, belum tentu keberuntungan besar bisa datang. Karena yang kecil aja kamu tolak, gimana nanti yang besar. Jadi kalau dapat nyari kerja, gajinya cuma segini, nggak apa-apa, ambil dulu aja. Ambil dulu. Karena kalau nolak yang kecil nanti
Iya, bisa jadi keberuntungannya nggak mau. Coba bayangkan ya, Karyas bisa punya anak lah, ibaratnya saya bilang kan, kita kan punya lah ya sesuatu yang assistant di luar dari kita. Punya anak ini kita mau kasih, pasti kita mau kasih sesuatu lah ke dia ya. Bukan kita kasih susah, kasih enak lah ya ke dia. Tapi kalau dia hal yang kecil aja dia tolak, anak kita mau minta permen, kita suruh ini dia tolak. Kita mau kasih yang ada ya permen nanti. Dia tolak yang gitu, males ya ini aja kamu nggak mau. Iya sih. Iya kan? Masa disuruh ambil remote TV aja nggak mau? Remote TV aja. Permen gitu. Iya, dia pengen permen ini. Ya udah nanti dibeliin ya. Sementara makan permen ini dulu. Gak mau dia. Ya udah permen ini. Kamu milih-milih banget yang. Oh, kamu milih ya. Ya udahlah mendingan nggak usah lah sama sekali gitu loh. Nah, gitu aja. Yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya ada penjelasannya. Ada. Ini menurut ramalan gitu. Iya. Apakah kalau misalnya menjadikan karya saat ini itu dari zaman dulu udah tahu, oh pasti di sini kan? Nggak juga, pindah-pindah kan, dapat kesempatan dengan orang yang berbeda-beda kan, sama. Saya pun juga sama. Apakah saya menjalankan sesuatu dengan saat ini sampai dengan sekarang harus dengan satu cara? Enggak, ada banyak cara gitu loh. Oh ini baru nyampe ke yang sekarang. Banyak lika-likunya. Kadang-kadang lika-likunya itu yang bikin nggak enak, betul nggak? Betul. Yang bikin kadang sakit hati, ya kan? Ditusuk sama di belakang, ya kan? Kemudian dibohongin orang, dibawa kabur uang, gitu, ya kan? Tapi itu yang membuat kita akhirnya jadi lebih peka, lebih bisa toleransi, lebih apa itulah yang bisa jadi. Saya pernah tanya ke sama teman saya, kok kayak susah ya dapat side job, kemarin sering gitu. Terus teman saya bilang, antriannya kali kak, kakak lagi di belakang gitu, karena dia percaya bahwa keberuntungan kita tuh ngantri gitu loh coach. Oke. Saya udah pernah beruntung, jadi saya harus ke belakang. Nyari kerjanya di samping kan, mungkin di seberang kan. Iya, makanya nggak ketemu. Ada di seberang. Ada di seberang nggak ketemu. Nah, orang bilang dia dari segi antrian. Itu benar gak tuh? Sebenarnya kalau dibilang namanya antrian gini deh, kalau di metafisika itu kita melihat sesuatu yang berbeda gitu loh. Kalau memang orangnya nggak cocok, misalkan contoh dia di dalam dunia entertain nggak cocok gitu loh, mau antri seberapa panjang pun nggak akan bisa gitu. Iya. Ya ibaratnya begini deh, kita tahu anak kita udah melewati masa banyak lah ya. Ini kesan udah tua banget ya. Kesan udah tua banget ya. Jadi udah melewati masa panjang ya. Kita tahu apa yang bagus apa yang enggak. Anak kita kan belum tahu gitu kan. Kita kasih tahu ke dia tapi dia nggak mau nurut gitu loh. Enggak lah, saya pengen yang ini, saya sukanya ini gitu loh. Nah, ibaratnya contoh begini deh. Kalau orang scrolling media, ya media sosial bagus atau kagak ya, kalau untuk pengetahuan boleh gitu kan ya, tetapi kan banyak untuk hiburan toh ya kan. Nah ini bentuknya adalah edukasi loh, bukan cuma entertain ya, edukasi loh upgrader ini. Nah jadi kalau misalnya orang scrolling kan orang tua sering bilang jangan, betul nggak? Iya, jangan yang nonton itu. Tapi anaknya kira-kira mau nurut nggak? Bangkang biasanya. Iya, membangkang, susah kan. Nah makanya ini juga dilakukan. Sebenarnya ada loh yang lebih bagus, kamu ini deh daripada ini, kamu ngeles aja deh. Iya kan, kamu ngeles aja di sini nanti kamu lebih bisa. Padahal ngeles itu susah. Orang enak nggak sih ngeles? Capek loh. Pernah ngeles yang namanya piano? Pernah ngeles? Nggak pernah ngeles. Itu ngulang lagu yang sama berkali-kali sampai kita udah bosen kali ya. Sama berkali-kali loh. Nah kan itu nggak enak. Tetapi ketika dia bisa, dia dihargain orang, berapa banyak yang dia dapat dibandingkan dia scrolling doang. Iya benar-benar. Ya kan, sesuatu yang nggak enak di awal belum tentu nggak enak di akhir. Ya kan, jadi sesuatu yang saat ini dilihat kayaknya susah banget, tapi ketika dia bisa, nilai dia mahal loh di ujungnya. Iya benar. Iya, kan? Keren. Jadi coach, intinya kalau kita bahas tentang cocok logi dengan logis ya, itu sebenarnya sesuatu yang kita anggap cocok itu bisa dibuktikan juga secara logika dan logis. Yes, iya. Iya, betul. Jadi kita kan kayak gitu. Dan saya tuh pengen membahas tentang, kan tadi coach bilang tulisan tangan tuh bisa dibaca. Iya. Nah, mungkin pasti baca dong, semua yang punya mata bisa baca. Asal nggak buta huruf. Iya, nggak bisa buta huruf juga bisa baca kan, tapi versinya dia. Dan saya tuh pengen mungkin di next episode kita ngebahas bagaimana cara-cara spill. Kan mungkin karakter orang bikin dari tulisan. Dari tulisan. Ya ada orang bilang, aduh tulisan saya itu nggak bisa dibaca loh sama orang. Kayak tulisan dokter kan gitu ya, dokter profesor. Itu gitu tulisan kode loh, itu jangan salah, bukan dokter artinya tulisannya jelek.
Ya itu tulisan kode supaya orang nggak tahu rumusnya. Oh. Gitu. Jadi jangan kita bilang, oh kalau orang pinter itu tulisannya nggak kelihatan ya. Enggak. itu salah ya. Iya, Banyak dokter yang tulisannya bagus-bagus kok. Iya, Ya kan? Dan zaman dulu ya, kenapa itu dirahasiakan buat membedakan supaya dia nilai dia mahal. Zaman sekarang semua dokter rata-rata sudah ngetik di komputer. Jadi udah sama ya. Jadi udah bisa kelihatan. Iya, kalau dia nggak tahu, bahkan ibu-ibu sekarang ya pakai aja udah tahu, oh Panadol. Iya benar udah Tahu. Iya. Kan mungkin kita bawa whiteboard, tulisanin. Ya boleh. Nah, Siap. itu tuh, jadi upgrader kita kayaknya di segmen ini udah dulu kesimpulannya tadi. Nggak mau. Nggak mau. Terus aja nih. Iya. Udah dulu ya. Udah dulu. Iya. Nah minggu depan tuh kita mau baca-baca tulisan, banyak banget pasti di sini yang pengen nulis gitu kan. Nah kalau kesimpulannya di episode ini bahwa sesuatu yang cocok itu sebenarnya bisa dibuktikan secara logika. Tapi kita mesti ini dulu nih Karyas. Kalau misalnya kita lihat banyak yang komen soal mau minta dibacain tentang tulisan, kita bahas nih. Oh, ya, Berarti akan jadi prioritas nih ya. Benar. Makanya banyak-banyak sharing, banyak-banyak like ya, banyak-banyak subscribe. Nanti kita juga jadi semangat ya. Iya, karena kalau mereka mau nanya tulisan mereka kan susah ya, diketik soalnya kan. Iya. Atau nulis di tangan. Tapi kan nanti dikasih tahu polanya kayak gimana. Nah, itu dia yang harus. Tapi banyak-banyak komen. Iya, banyak komen. Mau gitu. Ya udah guys, kalau gitu terima kasih untuk tema kali ini dan sampai jumpa.